pangkalnya dan memiliki panjang dan anak panah. Ini panjangnya dan panahnya ini. Tuh. Nah, ngasih alma mater ke anak kelas. Untuk AB kayak gini, itu dibacanya vektor AB. Dan untuk yang U kayak gini, itu dibacanya vektor U gitu. Nah, contohnya kayak gini. Ini namanya vektor U, yang dimana dimulai pangkalnya itu dari titik A ini, yang dimana titiknya itu X, titik koordinatnya itu XA, YA, ZA gitu. Dan si titik B-nya ini itu koordinatnya XB, YB, ZB gitu. Nah, setelahnya itu ada vektor AB, itu kan sama dengan U kan. Vektor AB ini sama dengan bisa misalnya juga sama dengan U, itu dapat dinyatakan dalam bentuk matriks, yaitu seperti ini. Jadi kalau misalkan ada dia ditanya vektor AB, itu nanti koordinatnya itu yang terakhir dulu dikurangin yang awalnya gitu. Makanya jadinya B dikurangi A. Nah, begitu juga kalau misalkan nanti yang ditanya vektor PQ gitu. Jadinya nanti kita cari koordinatnya juga itu Q dulu, baru dikurangi sama P-nya gitu ya. Nah, karena tadi ini udah diketahui kalau si koordinat si vektor B-nya itu XB, YB, ZB, makanya jadi di sebelah sini XB, YB, sama ZB. Selanjutnya, A. Nah, si koordinatnya si A-nya yaitu XA, A, ZA, yaitu yang ini gitu. Untuk sampai ini kayaknya aku rasa udah paham ya. Selanjutnya vektor AB sama dengan U. Dapat dinyatakan dalam bentuk vektor basis. Kalau ini kan tadi bentuk matriks yang kayak misalkan ditanya gitu, vektor misalkan diketahui vektor PQ, itu dia misalkan bentuk matriksnya tuh kayak gini. Satu, dua, tiga gitu. Nah, kalau di dalam bentukin basis, nah makanya jadi vektor PQ-nya itu sama dengan I, karena depannya itu 1, jadinya I aja. Terus abis itu ditambahin 2J, ditambahin 3K gitu. Makanya ini tuh sebenarnya, dengan kata lain, ininya itu, si depannya I-nya ini sama dengan ininya gitu. Terus depan J-nya itu sama dengan ininya. Depan K-nya itu sama dengan ininya gitu. Makanya ini satu di sini nggak ditulisnya dari situ. Untuk notasi dan definisi vektor ini sampai sini aman ya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Kak. Tidak, Kak. Oke, kita lanjut ke cara mencari panjang vektor. Nah, jadi cara mencari panjang vektor itu yang pertama ketika kita mau mencari panjang vektor di ruang dimensi 2. Kalau ini ruang dimensi 3. Nah, kalau ruang dimensi 2, itu tuh dia cuman ada 2 koordinat doang, yaitu X, Y doang. Kalau dimensi 3, di 3 dimensi, itu dia ada 3 koordinat, yaitu X, Y, Z gitu. Nah, kalau di cari panjang vektor di 2 dimensi, itu cuman kayak pakai rumus Pitagoras aja ya, yang kayak biasa aja, misalkan ini vektor A, terus ini vektor B. Jadi mau cari vektor C-nya ya tinggal Pitagoras aja, yaitu tinggal A kuadrat. Jadi ini kan vektor C. Jadi vektor C-nya tinggal akar vektor A kuadrat ditambahin vektor B kuadrat gitu. Itu doang. Jadi tinggal di kuadratin aja. Nah, sebenarnya yang di ruang yang di dimensi 3 ini juga sama aja. Tinggal di kuadratin aja di masing-masing koordinatnya gitu. Jadi kayak misalkan yang tadi aku misalin vektor PQ tadi, itu tadi aku misalin koordinatnya sama dengan 1, 2, 3. Atau 1,2,3
Atau I ditambah 2J ditambahin 3K. Nah, makanya kita cari panjangnya. Nah, simbol kalau kita mau cari panjang vektor itu tuh kayak tanda mutlak gitu. Jadi misalkan vektor panjang vektor A, nah diginiin gitu, kayak gini. Itu panjang vektor V. Nah, kalau nggak ada apa-apa, itu vektor V aja gitu. Nah, jadi kalau nyari panjangnya itu tinggal langsung aja dikuadratin. Jadi, yang sumbu X yang dikuadratin yaitu 1 kuadrat, terus ini 2 kuadrat, terus ini 3 kuadrat. Didapat 1 ditambah 4 ditambah 9, yaitu akar 14. Jadi panjang vektor PQ-nya tuh bernilai akar 14. Gitu. Kita coba contoh soal di sini aja mungkin. Diketahui letak titik A 3,-1,2 dan letak titik B 5,4,1. Besar panjang vektor A. Nah, pertama kita cari dulu vektor AB-nya itu, besar panjang B. Pertama kita cari dulu vektor AB-nya itu berapa koordinatnya gitu. Tadi kan udah aku kasih tahu kalau vektor AB itu berarti titik B-nya dulu baru dikurangin titik A-nya. Nah, titik B-nya dulu itu aku mau pakai bentuk matriks aja, yaitu 541, terus dikurangin sama 3, min 1, 2. Karena koordinat A-nya 3, min 1, 2 ya. Selanjutnya 5 dikurangin 3 kan 2. 4 dikurangin minus 1, berarti 4 tambah 1, 5. 1 dikurangin 2, min 1 gitu. Nah, udah dapat nih vektor AB-nya itu nilainya segini, 2, 5, min 1. Berarti kita selanjutnya bisa langsung cari panjang vektor AB-nya. Tinggal dikuadratin aja ya. Jadi 2 kuadrat, 5 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, ditambahin minus 1 kuadrat. Gitu. Jadi berapa? 4 ditambahin 25, ditambahin 1. Nilainya akar 30. Jadi jawaban yang tepat ialah yang B. Oke. Sampai sini paham ya? Ada yang mau bertanya nggak untuk yang panjang vektor? Cara mencari panjang vektornya? Tidak ada, Kak. Aman ya? Kita lanjut ke operasi vektor. Kita lanjut ke operasi vektor. Yang pertama di sini ada ya. Di sini pertama ada penjumlahan vektor, terus yang kedua ada pengurangan vektor, terus yang ketiga ada perkalian vektor. Nah, kita perbesar dulu ke bagian penjumlahan vektor dulu. Penjumlahan vektor secara geometris, vektor A dan B dapat dijumlahkan dengan cara berikut. Jadi kalau untuk gambarnya sendiri itu penjumlahan vektor itu ada kalau mau aturan cara gambarnya itu ada 2 aturan, yaitu jajaran genjang sama segitiga. Maksudnya gimana? Jadi misalkan gini. Misalkan diketahui di soalnya itu vektor A itu panjangnya dan arahnya itu kayak gini. Terus vektor B itu panjang dan arahnya itu kayak gini. Sekarang yang ditanya gimana besar dan arahnya si vektor A ditambah B itu. Nah, jadi cara pertama itu ada ketika aturan genjang-genjangnya itu pertama kita tulis dulu vektor A ini, kan tadi kayak gini arahnya. Terus yang kedua vektor B ini. Nah, jadi kalau jajar genjang ini, yang si pangkalnya ini, pangkal A-nya ketemu sama pangkal B-nya. Nah, terus baru kita gambar titik-titiknya membentuk si jajar genjangnya itu. Itu. Nah, dari titik ujung pangkalnya ke titik ujung jajar genjangnya itu, kita baru bisa tarik garis dan didapatlah vektor A plus B-nya. Selanjutnya, kalau aturan segitiga gimana? Kalau aturan segitiga, itu si vektor A-nya ini ketemu sama pangkal vektor B-nya ini. Jadi, kalau yang tadi kan pangkal ketemu pangkal di sini. Nah, kalau yang ini, ujung tanda panahnya ketemu sama pangkalnya. Jadi, diselesaikan dulu, terus baru lanjut gitu ke atasnya. Kalau ini pangkal ketemu pangkal gitu. Nah, terus barulah dari ujung A ini sampai ke ujung B ini ditarik.
makanya didapatkan vektor A plus B. Jadi sebenarnya sama aja ya, cuman beda caranya doang dan sebenarnya hasilnya sama aja. Selanjutnya, kalau cari koordinatnya gimana kalau penjumlahan? Tinggal ditambahin aja ya, jadinya kayak misalkan vektor A itu misalkan koordinatnya XA, YA, sama ZA. Dan vektor B itu koordinatnya XB, YB, sama ZB. Nah, kalau ditambahin ya tinggal yang atasnya ditambahin, jadi XA plus XB, terus yang keduanya ditambahin, YA plus YB, terus yang ketiganya juga ditambahin, jadi ZA plus ZB gitu. Nah, selanjutnya ke pengurangan vektor. Kalau pengurangan vektor itu sebenarnya sama aja. Kayak yang tadi, cuman ya yang vektor B-nya ini ya cuma dikali minus aja gini. Tuh, jadi kali minus yang sebelah sini. Untuk gambarnya itu sebenarnya sama aja juga, cuman kalau misalkan aku mau kasih tahu kalau misalkan vektor B itu gambarnya kayak gini, berarti vektor minus B itu gambarnya tinggal diubah arahnya aja, tapi panjangnya tetap sama gitu. Jadi karena tadi dia arahnya ke atas, sekarang arahnya ke bawah. Gitu. Jadi kalau misalkan vektor A itu tadi dia panjangnya seperti ini, dan vektor B itu tadi dia kayak gini, ya kalau vektor min B-nya ya tinggal diubah aja arahnya. Nah, terus habis itu ini kalau pakai aturan jajar jenjang, bisa langsung ditarik garis dari pangkal itu ke ujung jajar jenjangnya, yaitu amin B. Terus untuk yang vektor A min B ini bisa langsung kataku tadi langsung di minus aja. Jadi untuk kalau misalkan vektor A-nya itu X, A, Y, A sama Z A, vektor B-nya itu X, B, Y, B sama Z, B, ya langsung aja X, A dikurangin X, B gini. Terus Y, A dikurangin Y, B jadi gini. Terus Z, A dikurangin Z, B jadi gini. Gitu. Selanjutnya, kita ke perkalian vektor. Perkalian skalar dua vektor. Kenapa dia ngomongin skalar? Karena nanti kalau dua vektor kita kaliin, itu nanti dia bakal ngehasilin suatu angka aja gitu. Bukan vektor lagi, jadi cuma angka doang. Cuma konstanta doang. Terus, jadi perkalian skalar dua vektor adalah perkalian skalar antara vektor A dan B adalah A dot B ini bisa disebut namanya A dot B. Dengan A dot B sama dengan panjang vektor A. Ini kan tadi kalau kayak tanda mutlak gitu, itu namanya panjang vektornya. Itu panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Nah, cos alfa itu merupakan, jadi alfa itu adalah sudut antara vektor A dan B. Gitu. Nah, ini kalau misalkan soalnya itu tuh nanti ada berhubungan sama sudut-sudut gitu. Nah, kalau soalnya nggak ada berhubungan sama sudut-sudut dan justru malah diketahuinya koordinat dari vektor A sama vektor B, itu pakai rumus yang ini. Itu dengan kalau misalkan ini. Jadi mau cari A dot B ini gimana? Jadi XA ini dikali XB ini, terus YA ini dikali YB ini, terus ZA ini dikali ZB ini gitu. Terus ditambahin semua gitu. Dan ini ada sifat-sifatnya. Kayaknya untuk sifat-sifatnya juga nggak perlu diapalin. Yang penting kalian ingat aja rumus yang ini sama yang ini. Gitu ya. Selanjutnya, untuk operasi vektor ini ada yang ingin bertanya atau mau langsung lanjut aja? Lanjut, Kak. Oke, berarti kita langsung ke latihan soal mengenai si operasi vektor. Untuk nomor 1. Aku rasa ini nomor 1 masih lumayan mudah. Untuk yang udah ketemu jawabannya bisa coba ketik aja abjadnya A, B, C, D, atau E di kolom komentar ya.
Maksudnya di kolom chat, salah. Vektor. Nah, jadi di soalnya itu diketahui vektor A sama dengan I tambah 2J dikurangin 3K. Vektor B-nya itu 3I ditambah 5K. Vektor C-nya itu min 2I min 4J ditambah K. Nah, vektor U-nya itu 2 dikali vektor A ditambahin vektor B dikurangin vektor C. Nah, yang ditanya itu vektor U-nya itu berapa? Gitu. Vektor U 2 dikali vektor A. Nah, vektor A-nya itu kan ini. Itu kalau kita jadiin bentuk matriks, ini kan bentuk basis. Kita jadiin bentuk matriks, itu dia 1, 2, sama minus 3. Jadi vektor A-nya itu 1, 2, minus 3. Kita langsung masukin aja, jadi begini. Terus ditambahin vektor B-nya. Vektor B-nya itu 3, 5. Terus vektor C-nya, itu kita kurangin vektor C-nya. Vektor C-nya itu min 2, min 4, sama 1. Itu. Kenapa ini 0? Karena di sektor B-nya ini, itu nggak ada J. Jadi itu tuh maksudnya itu di bagian J-nya itu tuh, itunya 0. Koefisiennya. Jadi vektor B-nya ini maksudnya jadi ditambahin 0J ditambahin 5K. Nah kan kalau apapun itu yang dikaliin sama 0 kan itu hilang kan jadinya ya makanya di sini 0J-nya nggak ditulis gitu. Jadi kayak gitu. Terus selanjutnya vektor U. Nah, ini langsung aja dikali 2, vektor A-nya itu bisa langsung dikali 2, jadi langsung 2 dikali 1 itu 2, 4, minus 6. Terus ditambahin juga 0 sama 5. Terus ditambahin, nah ini minusnya coba dimasukin ke dalam aja biar enak ngeliatnya 2, 4, min 1. Terus langsung aja ditambahin 2 ditambah 3 ditambah 2 itu 7. 4 ditambah 0 tambah 4 itu 5 tambah min 1 itu minus 2. Jadi didapat vektor U, jawaban yang tepat ialah yang D. Itu 7, 8, minus 2. Ya. Untuk yang nomor 1 ada yang ya benar jawaban yang ialah yang D ya. Benar. Oke, berarti aku rasa untuk yang penjumlahan vektor ini udah pada paham. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 2. Oke, jadi soalnya diketahui bahwa vektor A sama dengan 1, 2, min 3. Vektor B sama dengan 4, 4, M. Vektor C itu 3, min 4, 5. Nah, katanya vektor A itu tegak lurus terhadap vektor B. Maka hasil dari vektor A ditambah 2 vektor B dikurangin C sama dengan, nah, pertama, kita perlu lihat dulu. Ini ada variabel yang kita belum tahu berapa nilainya. Nah, carinya gimana? Nah, di sini ada diketahui nih. Nah, kalian perlu tahu kalau tadi itu tuh kalau dot tadi itu, vektor A dot B, itu panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta atau alpha cos apapun itu, yang dimana theta-nya itu sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Screen aku. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar.
Sebentar ya teman-teman, ada yang bermasalah. Tunggu sebentar. Yang dibentuk oleh B-nya gitu ya. Selanjutnya, kita udah tahu nih kalau vektor A-nya itu 1, 2, sama -3 dari yang ini ya. Terus vektor B itu 4, 4 sama M. Nah, terus dia ngomong di sini katanya vektor A sama vektor B itu tegak lurus. Berarti ada yang tahu nggak kalau tegak lurus itu berarti sudut yang dibentuk itu berapa derajat? 90 derajat. Ya, 90. ya, benar banget ya. Jadi sudut yang dibentuk itu 90 derajat. Nah, berarti kita tahu nih kalau berarti sabar. Kalau vektor A dikali vektor A dikali vektor B-nya itu berarti panjang vektor A dikali panjang vektor B-nya dikali cos 90 derajat. Nah, ada yang tahu nggak cos 90 derajat itu besarnya berapa? 0. Ya, banget. Jadi, makanya nih didapat kalau vektor A dikali vektor B itu sama dengan 0. Makanya ini vektor A Pilih matematika. Dia mencari teman-teman ini sama dengan 0. Yang ini. Nah, misalkan kita udah tahu nih dari kita tuh fungsinya apa, kita senangnya apa, nanti aku kasih contohnya lagi. M-nya sama dengan 4. Untuk yang cara nyari M sama dengan 4 ini ada yang mau ditanya nggak? Atau mau aku ulang jelasin lagi? Ulang, Kak. Ulang, Kak. Enggak. Nah, jadi kan tadi udah dapat kalau A dot B itu sama dengan 0. Nah, A-nya itu tadi koordinatnya itu 1, 2, sama -3 ini. Kalau B-nya ini 4, 4M. Nah, cara yang ngalinya itu gimana? Itu 1 dikali 4 ini dulu, terus ditambahin 2 dikali 4 ini, jadi gini. Terus yang terakhir ditambahin -3 dikali M ini, jadi gini. Nah, terus ditambahin jadi ini 4, terus ini dikali jadi 8, terus ini dikurangi 3M. Nah, terus didapetin 4 ditambah 8 ini 12, dan -3M-nya ini pindah ruas ke kanan. Jadi positif 3M gitu. Jadi didapat M-nya sama dengan 4. Gitu ya. Jadi dapat nih M-nya sama dengan 4. Nah, berarti bisa langsung kita masukin kalau vektor B-nya itu koordinatnya itu 4, 4 sama 4. Karena M-nya udah didapat tadi 4. Gitu. Selanjutnya nih, kita udah dapat kalau vektor A-nya itu 1, 2, sama -3. Oh iya, maaf. Jadi yang ditanya itu vektor A ditambah 2 kali vektor B dikurangin C gitu. Nah, kita udah dapat kalau vektor A-nya itu 1, 2, sama -3. Terus langsung kita tambahin sama 2 kali vektor B-nya yaitu 4, 4, 4. Terus dikurangin vektor C-nya yaitu 3, -4, sama 5. Didapat 1,
Iya teman-teman, benar jawabannya yang A, tapi ini 1, 2, terus ditambahin ini 8, 8, 8, terus ditambahin ini, masukin aja minusnya ke dalam, jadi min 3 plus 4 min 5, gitu. Terus didapat jadi 9 dikurangin 3 itu 6, 10, 2 tambah 8 ditambahin 4 itu 14, min 3 tambah 8 dikurangin 5 itu 0. Jadi benar tadi yang udah pada jawab A, itu jawabannya yang benar itu yang A, 6, 14, 0. Oke. Paham ya teman-teman sampai sini jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu diketahui vektor A itu sama dengan I ditambah 2J dikurangin XK. Nah, di sini ada variabel lain yang kita juga belum tahu nih. Jadi ini perlu kita cari X-nya ini. Nah, terus vektor B itu sama dengan 3 min 2 ditambahin K. Nah, terus vektor C-nya itu 2I ditambahin J ditambahin 2K. Nah, terus katanya vektor A-nya ini tegak lurus vektor C. Nah, ini sama kayak tadi nih berarti. Jadi, sudut yang dibentuk oleh vektor A sama vektor C itu sama dengan 90 derajat. Jadi, kita juga udah tahu nih, kalau A dot B-nya itu berapa? Ada yang tahu nggak? 0. Iya, benar. Karena tadi ya, karena cos 90 tadi 0, gitu. Jadi, sorry, maksudnya A dot C ya. Nah, A-nya tadi berapa? A-nya itu 1, 2, sama minus X. Nih. Jadi A-nya itu 1, 2, sama minus X. Terus C-nya itu berapa? C-nya yang atas itu 2, 1, sama 2. Gitu. Ini sama dengan 0. Jadi kita bisa langsung kaliin kayak tadi. Jadi 1 dikali 2, ditambahin 2 kali 1, ditambahin min X dikali 2. Itu sama dengan 0. Terus didapat 2 tambah 2, 4 ya. Terus dikurangin 2X. Sama dengan 0. Jadi didapat X-nya sama dengan 2. Gitu. Terus, maka nilai dari vektor A ditambah vektor B didotin sama vektor A dikurangi vektor C. Nah, karena tadi udah dapat X-nya sama dengan 2, jadi kita udah dapat vektor A-nya sama dengan 1, 2, sama minus 2. Itu. Terus vektor B-nya itu 3, min 2, sama 1. Terus ini didotin sama vektor A dikurangi vektor C. A-nya berapa? A-nya 1, 2, sama minus 2. Terus dikurangin C. C-nya tadi ini. 2, 1, 2. Gitu. Terus, langsung 1 ditambah 3 kan 4. Terus 2 dikurangin 2, 0. Terus min 2 ditambah 1, min 1. Gitu. Terus didotin sama 1 dikurangin 2, min 1. 2 dikurangin 1, itu 1. Terus min 2 dikurangin 2, min 4. Oke. Tinggal dikaliin aja nih kayak tadi. Jadi 4 dikali minus 1. Terus ditambahin 0 dikali 1. Terus ditambahin min 1 dikali min 4. Oke, paham ya? Jadi lanjut min 4 ditambahin 0 ditambahin 4. Jadi hasil yang didapat itu sama dengan 0. Jawaban tepat ialah yang C. Gitu. Ya, benar. Jawabannya yang C. Oke. Untuk 3 soal ini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut, Kak. Kamu SS yang soal Ya, kenapa? mau SS Oh, bagian 3-3-nya ini. yang terakhir Kak. Iya, PPT-nya dibagi nanti kok. Kalian bisa langsung buat akun di webnya Terjago, itu nanti modul-modulnya semuanya materinya bakal dikirim di sana. Jadi
pastiin kalian udah buat akun di web Kerjago ya. Tuh, ini udah deh. Udah, Kak. Oke, kita lanjut ya ke pembagian ruas garis vektor. Materi selanjutnya. Diketahui ruas garis AB, ini ruas garis AB ini, titik P terletak pada ruas garis tersebut, di titik P-nya. Sedemikian hingga AP itu banding PB sama dengan M banding N. M banding N. Maka, itu rumusnya kayak gini. Jadi vektor P-nya itu, vektor P yang ini, itu sama dengan rumusnya N dikali vektor A ini, ditambahin M dikali vektor B ini. Terus, dibagi M plus N. Itu. Selanjutnya, ini kalau masing-masing koordinatnya gitu ya. Jadi jika A-nya sama dengan X, A, Y, A, Z, A, nih, terus B-nya sama dengan X, B, Y, B, Z, B, maka jadi XP. XP itu untuk si koordinat X di P-nya ini. Itu sama dengan N dikali XA ini, ditambahin M dikaliin XB ini. Terus dibagi M plus N. Begitu juga dengan YP dan ZP-nya. Gitu. Mungkin kita langsung coba ke contoh soalnya aja kali ya. Biar langsung jelas. Diketahui titik A. Nah, titik A-nya itu, misalkan kita gambar titik A-nya itu di sini. Titik A-nya itu 2,1,4. Selanjutnya titik B nih. Titik B-nya misalkan kita gambar di sini itu 2,4,6. Nah, terus kita misalkan tarik garis di sini. Karena ini dia ngomong titik P-nya membagi AB. Sehingga AP banding PB sama dengan 3 banding 2. Berarti ini P. Berarti kita misalin P-nya itu di sini. Nah, di sini katanya 3 banding 2. Berarti kita tulis ruas di sini 3, di sini 2. Gitu. Nah, terus dia juga ngomong dan C-nya itu di min 2,5,4. Nah, kita ambil sembarang titik aja. Jadi misalkan C-nya itu di sini. Itu katanya tadi min 2,5,4. Itu. Nah, terus yang ditanya vektor yang diawali oleh PC. Nah, maksudnya tuh dia nanya vektor PC-nya itu berapa koordinatnya gitu. Nah, jadi kita kan sebelumnya udah tahu kalau yang ditanya itu vektor P. Itu berarti koordinat si C-nya baru dikurangi sama vektor koordinat dari P-nya gitu ya. Nah, kita udah tahu nih kalau koordinat si C-nya itu segini. Sini. 0,4. Nah, tapi kita belum tahu P-nya ini berapa gitu. Selanjutnya kita bisa cari P itu pakai pembagian ruas garis vektor tadi nih. Jadi kita cari vektor P-nya itu sama dengan tadi pakai yang rumus tadi itu kan yang si N-nya dikaliin sama vektor yang di sini. Nah, berarti didapat N-nya kan tadi 2. Nih, 2 ini nih. Terus dikaliin sama vektor si A-nya itu, yaitu 2,1,4. Terus ditambahin sama M-nya. M-nya itu 3 ini. Dikaliin sama vektor B-nya, yaitu 2, min 4 sama 6 gitu. Dibagi M tambah N itu 2 tambah 3 ya. Lanjutnya 2 dikali 2 kali ini. Jadi berapa? 2 kali 2 itu 4, 1 min 8. Terus ditambahin 3 kali 2, 6, min 12, ditambahin 18. Gitu ya. Terus dibagi 5. Selanjutnya, 4 tambah 6 itu 10 ya. Ini 4 ditambah 6. Terus selanjutnya 1 ditambahin min 12. Kak, itu bukannya 2 kali 1, 2 ya? Iya benar. Makasih udah ngingetin. 2 dikurang 12 itu jadi min 10. Terus min 8 ditambah 18 jadi 10. Dibagi 5 bisa disederhanain jadi 2, min 2,2 gitu. Jadi dapat nih koordinat si P-nya itu
2, min 2, 2. Nah, jadi kita bisa dapat nih vektor PC-nya itu sama dengan koordinat C-nya, yaitu ini, min 2, 5, sama 4. Terus dikurangin sama vektor P-nya, yaitu 2, min 2, sama 2. Jadi didapat min 2 kurang 2, min 4, 5 dikurangi minus 2 jadi 7, terus 4 dikurangi 2 jadi 2. Jawaban yang tepat yang E ya. Gitu. Untuk pembagian ruas ini ada yang mau ditanya nggak? Atau udah aman semua? Kalau udah jelas? Oke. Berarti kalau udah jelas kita lanjut ke proyeksi vektor nih. Materi selanjutnya itu proyeksi vektor. Jadi proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah bayangan tegak lurus dari vektor A pada vektor B, yaitu vektor C. Jadi kalau misalkan ditanya proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B, itu hasilnya mana? Hasilnya itu tuh kalian proyeksiin dulu ke vektor B-nya ini, didapat vektor C ini. Jadi vektor C ini jawabannya gitu. Vektor C ini. Tuh. Selanjutnya, jadi proyeksi vektor itu ada dua, proyeksi skalar ortogonal sama proyeksi vektor ortogonal. Nah, kalau skalar itu gimana? Skalar itu dia hasilnya itu konstanta. Nah, sedangkan kalau proyeksi vektor ini hasilnya itu masih dalam vektor gitu. Konstanta itu maksudnya gimana? Ya cuma angka doang, kayak misalkan proyeksi skalar ortogonal dari vektor A terhadap vektor B itu sama dengan 2 doang gitu, atau sama dengan 2 akar 3 gitu. Nah, kalau proyeksi skala ortogonal itu kayak panjang vektornya gitu, makanya ini ada kayak tanda mutlak gitu. Nah, rumusnya itu vektor A dot vektor B dibagi vektor panjang vektor B. Gitu. Selanjutnya, kalau proyeksi vektor ortogonal itu vektor C-nya itu sama dengan vektor A dot B dibagi panjang vektor B dikuadratin, terus dikali vektor B. Gitu. Kita coba latihan soal aja kali ya, biar kebayang. Diketahui vektor U dan vektor V. Panjang proyeksi vektor skalar ini pada vektor ini. Nah, jadi aku mau jelasin juga, ini tuh bisa juga simbolnya tuh dituliskan. Ini kan tadi proyeksi skalar ortogonal vektor A terhadap vektor B. Nah, yang ini tuh bisa diganti juga penulisannya kayak gini. Vektor A terhadap vektor B terus panjangnya gitu. Nah, kalau yang ini juga gitu. Ini vektor A terhadap vektor B, tapi nggak pakai yang kayak garis lurus tadi. Gitu. Nah, sekarang aku misalin ini, soal yang ini, itu yang ininya sama dengan vektor A. Yang ininya sama dengan vektor A. Jadi aku misalnya vektor A-nya itu sama dengan 3 kali vektor U. Vektor U-nya itu 2 min 1, 3. Terus ditambahin 2 dikali vektor V. V-nya itu min 3, 2, 6. Didapat 6, min 3, 9. Ditambahin min 6, 4, 12. 6 dikurangin 6, 0. Terus min 3 ditambahin 4, 1. 9 ditambah 12, 21. Gitu. Jadi didapat nih. Nah, terus yang ditanya, panjang proyeksi vektor A, vektor skalar A pada vektor V. Berarti bisa aku tulis itu simbolnya A, I, terus jangan lupa kasih garis lurusnya. Iya, benar jawabannya yang C ya. Itu tadi yang jawab. Terus, jadi rumusnya itu tadi kan vektor A didotin vektor V, terus dibagiin sama panjang vektor V. Terus, vektor A-nya itu yang ini. 0, 1, 2, 1. Terus, vektor V-nya min 3, 2, 6. Terus, panjang vektor V tadi itu rumusnya min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Gitu. Dan terus ini 0,
dikaliin minus 3 kan 0. 0 kali minus 3. 0 kali minus 3. 0 kali minus 3. Terus ditambahin 1 kali 2, ditambahin 21 kali 6. Dibagi akar dari 9 tambah 4 tambah 36. Gitu. Didapat 2 ditambahin 126. Terus dibagi akar 49. Akar 49 itu 7. Nah, 2 tambah 126 itu 128. Dibagi 7. Didapat 18, 2/7. Gitu. Jadi jawaban tepat ialah yang C. Itu ya. Untuk soal nomor pertama bagian panjang proyeksi vektor ini ada yang mau ditanya nggak? Tidak ada, Kak. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau kayak gitu. Diketahui vektor U sama dengan I ditambahin 2J dikurangin K. V-nya sama dengan I tambah J ditambahin MK. Nah, di sini ada variabel yang kita juga belum tahu lagi nih. Berapa nilainya. Terus panjang proyeksi U pada V adalah 2/3 nih. Berarti kita tahu kalau panjang proyeksi U pada V itu sama dengan 2/3 akar 3. Itu. Terus bila M-nya positif, maka nilai M plus 2. Nah, berarti kita bisa otak-atik dari ini nih. Gitu. Jadi, tadi kan panjang vektor U terhadap V, panjang proyeksi vektor U pada vektor V itu rumusnya U dot V dibagi panjang vektor V. Terus sama dengan 2/3 akar 3. Terus U-nya tadi ini 1, 2, min 1. Terus V-nya ini 1, 1 plus M. 1, 1 M. Terus V-nya itu 1 kuadrat ditambahin 1 kuadrat ditambahin M kuadrat. Sama dengan 2/3 akar 3. Itu. Selanjutnya, ini dikaliin aja. Yang atasnya 1 kali 1, 1. Ditambahin 2 kali 1, ditambahin min 1 kali M. Itu. Terus dibagi bawahnya bisa langsung berubah jadi M kuadrat ditambahin 2 ya. Nah, untuk yang daerah sini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini kalau misalnya kita kali akar 3 di pembilang sama penyebutnya, itu dia jadi 2 kali 3 dibagi 3 akar 3. Jadi, kita dapat itu sama aja kayak 2 per akar 3 gitu ya. Jadi, di sebelah sini itu bisa kita sama denganin 2 per akar 3 juga. Jadi, biar mudah gitu, karena bawahnya bentuk akar juga gitu. Selanjutnya, 1 ditambahin 2 dikurangin M. Dibagi M kuadrat ditambahin 2. Nah, ini bisa langsung berarti 3 minus M dibagi akar dari M kuadrat ditambahin 2. Sama dengan 2 per akar 3. Itu. Nah, dari bentuk ini, ada yang udah tahu belum? M-nya jadi berapa nilainya? Aku geser sedikit dulu ya, teman-teman. Oke. Nah. Jadi dari bentuk ini juga bisa kita langsung lihat nih. 3 min M-nya sama dengan 2. Berarti, ya benar, M-nya sama dengan 1. Benar. Jadi M-nya sama dengan 1 ya. Nah, kalau ini dimasukin M-nya sama dengan 1 juga, ini juga memenuhi 1 tambah 2 kan 3. Gitu. Gitu ya.
Berarti udah dapat nih, M-nya sama dengan 1. Berarti M ditambahin 2 sama dengan 1 tambah 2. Sama dengan 3. Jadi jawaban yang tepat ialah B. Gitu. Paham ya, teman-teman sampai sini? Mungkin kita langsung lanjut aja ke nomor 3. Diketahui vektor P sama dengan I min J ditambah 2K. Dan Q-nya sama dengan 2I dikurangin 2J ditambahin NK. Nah, ini ada kita variabel yang kita juga belum tahu lagi nih. Berapa nilainya. Jika panjang proyeksi vektor P pada Q adalah 2, berarti kita juga tahu berarti panjang vektor P terhadap Q itu sama dengan 2. Maka nilai N, yang ditanya nilai N-nya nih. Nah, berarti kita otak-atik dari rumus ini lagi. Jadi kan tadi kalau pada itu berarti vektor P didotin vektor Q dibagi panjang vektor Q. Sama dengan 2. Vektor P-nya berapa? 1 min 1, 2 ya. 1 min 1, 2. Terus vektor Q-nya berapa? Vektor Q-nya 2 min 2, N ya. Terus panjang vektor Q-nya itu sama dengan 2 kuadrat ditambahin min 2 kuadrat ditambahin N kuadrat. Sama dengan 2. Itu. Selanjutnya, 1 dikali 2, 1 kali 2, ditambahin min 1 kali min 2, ditambahin 2 kali N, dibagi akar dari 2 kuadrat itu 4, min 2 kuadrat juga 4, ditambahin N kuadrat sama dengan 2. Tuh. Selanjutnya, 1 kali 2, 2, ditambahin 2, 4, ditambahin 2N, berarti 2N plus 4 ya. Dibagi ini N kuadrat plus 8. Sama dengan 2. Terus berarti kita bisa pindah ruas. Si akarnya ke atas, jadinya ini 2N plus 4. Terus 2-nya pindah ke bawah sini. Terus ini sama dengan akarnya pindah ke atas, N kuadrat plus 8. Gitu. Terus kita dapat N plus 1, N plus 2, itu sama dengan akar N kuadrat plus 8. Nah, ini bisa kita kuadratin di kedua ruasnya. Jadi kita dapat, bentar mungkin agak ke atasan, kita dapat kalau ini kita kuadratin N kuadrat ditambahin 4N ditambahin 4. Cara kuadratin gini udah pada paham ya teman-teman. Terus ini dikuadratin jadi N kuadrat plus 8 aja. Coret-coret 4N plus 4 sama dengan 8. Didapat 4N-nya sama dengan 4. Didapat N-nya sama dengan 1. Gitu ya, benar. Benar ya, jawabannya N sama dengan 1. Aku geser ke kiri. Benar tadi yang jawab 1, N-nya sama dengan 1. Oke, kita lanjut mungkin langsung ke nomor terakhir, nomor 4. Vektor Z adalah proyeksi vektor X pada vektor Y. Panjang vektor Z adalah, nah berarti vektor Z-nya ini sama dengan panjang proyeksi vektor X terhadap vektor Y. Gitu. Rumusnya gimana? Rumusnya vektor X didotin vektor Y dibagi panjang vektor Y. Gitu. Vektor X-nya itu min 3, 3, 1. Di sini ya. Min akar 3. Min akar 3
3, 1. Terus vektor Y-nya ini akar 3, 2, 3. Terus dibagi, dengan agak ke bawah. Akar 3 dikuadratin, terus ditambahin 2 kuadrat, terus ditambahin 3 kuadrat. Gitu. Terus min akar 3 dikali 3, jadi min 3, langsung aja ya. 3 dikali 2, 6. Ini 3 kali 2, 6. Terus 1 kali 3, 3. Ya, bener banget itu yang udah jawab 32. Nah, terus ini 3 ditambahin 4 ditambahin 9 ya. Terus ini 6 per akar dari 9 tambah 3, 12. Ini jadi 16. Didapat 6 per 4. Jadi jawabannya ialah 6 per 4 atau 3 per 2. Gitu. Benar, jawaban tepat ialah yang C. Oke. Untuk 4 nomor ini, aku boleh persilakan untuk teman-teman yang mau tanya. Kalau nggak ada yang mau nanya, nggak apa-apa sih. Ada yang mau tanya nggak? Tidak ada, Kak. Oke. Mungkin aku tunggu sampai 20.02. 20.02 kalau nggak ada yang mau nanya. Aku lanjut. Nah, udah 20.02. Jadi kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi. Untuk PPT-nya nanti bakal di-share di webnya Terjago. Itu. Dan udah selesai sih sebenarnya sampai sini. Cuman gitu aja vektornya. Makasih banyak yang buat yang udah join. Maaf banget kalau masih banyak kurangnya. Dan untuk yang mau tanya-tanya bisa langsung ke sosmed aku, bisa di IG, Line, atau WhatsApp. Dan terakhir, buat yang tertarik les privat sama aku, bisa WhatsApp ke nomor ini. Makasih teman-teman semuanya.